Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari bebaskan rohmu menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sangat baik. Engkau selalu ada bagi kami. Oh ya labasang kada kabara ya labasang. Ibara ya labasang kada kabara ya labasang. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Kita membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refraim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Puji Tuhan, silahkan duduk. Hari ini tema firman Tuhan saya beri judul kemenangan sejati. Dari Tawarik 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan ini, saudara. Dan di dalam ayat ini kita ketahui bersama-sama bahwa ada satu peperangan yang terjadi antara Raja Daud, orang-orang Israel dengan orang-orang Filistin. Saat saudara membaca firman Tuhan ini, saudara akan menemukan dua peristiwa peperangan. Bukan hanya sekali. Hal itu dibuktikan ketika Daud bertanya kepada Tuhan. Ada dua kali peristiwa peperangan, tetapi saudara, dua kali peristiwa peperangan itu, solusi yang Tuhan kasih kepada Daud tidak sama. Dalam pembacaan tadi, ketika Daud bertanya, apakah kami maju berperang? Tuhan jawab, maju, berperanglah. Ya, sementara dalam keadaan atau kondisi yang lain, Tuhan berkata atau menjawab dengan cara yang lain. Artinya saudara, bahwa dalam peperangan tersebut Tuhan mau memberitahukan kepada Daud bahwa dia memiliki 1001 macam cara dalam penggambarannya, yang mana berarti dia sanggup memberikan kemenangan kepada Israel tanpa dibatasi oleh segala hal. Ya, dalam ayat ini benar-benar Allah ingin menunjukkan kepada Daud bahwa caraku bukan hanya satu untuk memberikan pertolongan kepada engkau dan orang Israel. Tetapi caraku untuk memberikan pertolongan ada begitu banyak cara. Berkaitan dengan tema firman Tuhan kemenangan sejati, saudara, kita perhatikan bersama-sama kemenangan sejati yang diperoleh Raja Daud bersama-sama dengan orang Israel ketika mereka menghadapi orang Filistin.
Di dalam 1 Tawarik pasal 14 yang kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-17 ini saudara, Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Daud. Dan itu pasti. Tuhan memberikan kemenangan bukan kemenangan biasa saja. Tetapi kemenangan yang diraih adalah kemenangan yang di luar pemikiran manusia. Tentu ada rahasia mengapa sampai Daud mengalami kemenangan. Saudara sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sudah mungkin saudara membaca dari buku atau saudara mendengarkannya dari khotbah-khotbah yang lain. Tetapi kita akan belajar kembali bersama-sama rahasia kemenangan Raja Daud bersama dengan orang Israel saat mereka menghadapi orang-orang Filistin yang bukan hanya sekali tetapi khusus di dalam bacaan kita dalam ayat ini sampai 2 kali mereka mengalami kemenangan. Di dalam ayat yang ke-8 bagian B, di situ dikatakan begini saudara. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Dalam ayat yang ke-8 bagian A, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Saat terjadi keadaan seperti itu, dan Daud tahu bahwa orang-orang Filistin hendak menangkap dia, yang pertama yang dilakukan oleh Daud tidak lari, Daud tidak mundur. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud hadapi. Daud menghadapi tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Filistin. Daud menghadapi musuh yang ada di depan mata. Tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam diri Daud. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hal yang mudah bagi Daud dan juga orang Israel. Sebab orang Filistin bukanlah orang-orang yang tidak terlatih. Mereka adalah orang-orang yang terlatih berperang juga saudara. Dan mereka siap. Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bahwa Raja Daud diurapi menjadi raja, mereka maju untuk menangkap Daud. Dan itu berarti mereka sudah siap. Mereka tahu kekuatan mereka. Bahwa mereka bakalan bisa menangkap Daud. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika Daud mendengar hal itu, Daud menghadapinya. Daud menghadapi musuh itu. Tidak sedikit pun Daud mengatakan saya mundur. Ayo bangsa Israel kita mundur. Tidak ada kata-kata mundur dari mulut Daud. Yang ada Daud maju. Saudara, ketika saudara menghadapi segala sesuatu yang datang di dalam kehidupan saudara, hanya ada satu pilihan. Hadapi masalah itu, maju dan selesaikan. Bukan mundur. Kalau mundur pasti kita akan kalah dalam menghadapi persoalan itu. Mungkin ada Filistin-Filistin yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin ketika itu Filistin-Filistin yang Tuhan izinkan melihat saudara mulai sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Filistin-Filistin itu mulai menekan kehidupan saudara. Bagaimana reaksi saudara? Itu sangat menentukan. Reaksi yang luar biasa ditunjukkan oleh Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin. Nah ini saudara, sebagai seorang pemimpin dia maju paling depan. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia memberikan contoh terbaik buat orang-orang Israel. Di dalam keluarga, ketika kita menghadapi masalah, tentu pasti kepala keluarga seyogyanya yang pertama maju, bukan? Gak mungkin kan masalah yang dihadapi satu keluarga, ayo kamu aja yang maju, ya kan, istrinya aja
atau anaknya saja yang disuruh maju, pasti kepala rumah tangganya yang pertama maju untuk menghadapi keadaan yang sedang menimpa keluarga. Di sini Raja Daud memberi contoh buat saya dan saudara bahwa kalau kita menghadapi tekanan di dalam hidup kita, ini tekanan yang bukan tekanan biasa-biasa saja saudara, tapi ini tekanan yang benar-benar taruhannya adalah nyawa. Tapi Daud memberi contoh yang begitu hebat di dalam kehidupan kita. Tidak tanggung-tanggung contoh yang Daud berikan. Hadapi semuanya. Secara gentle, Daud menunjukkan itu. Daud memberi contoh kepada saya dan saudara untuk hadapi semuanya. Banyak orang tidak mampu menghadapi kenyataan di dalam hidupnya. Saat menghadapi masalah seolah-olah masalah itu membawa dia sudah tidak kuat lagi. Banyak orang ketika menghadapi Filistin yang datang di dalam kehidupannya, ia ingin mundur dan bahkan menjauh dari Tuhan. Halo saudara, kita contoh Raja Daud. Ketika Filistin ada di depan mata, dia berusaha untuk menyelesaikan semuanya. Bagi dia, Filistin harus dikalahkan. Bagi dia, Filistin harus dihancurkan. Ketika saudara mengalami situasi yang tidak baik, yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan saudara, biarlah saudara mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Biarlah saudara benar-benar menghadapi segala sesuatunya dengan tenang. Raja Daud menghadapi ini dengan tenang loh saudara. Raja Daud sebagai seorang raja, dia tidak menunjukkan seperti yang saya katakan tadi, tidak menunjukkan ketakutannya di hadapan umat Israel. Sebagai seorang raja yang melindungi rakyatnya, secara manusia, sekali lagi secara manusia pasti ada sedikit ketakutan. Namanya juga manusia. Tetapi Daud tahu bahwa dia tidak sendirian. Daud tahu bahwa walaupun orang Filistin ini adalah orang-orang yang terlatih dalam berperang, tetapi dia punya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan bagi dia dan orang Israel memperoleh kemenangan dari orang-orang Filistin. Sehingga apa yang terjadi saudara? Ketika Raja Daud menghadapi semua ini dengan tenang, kita tahu bersama di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka memperoleh kemenangan. Ini rahasia kemenangan Daud. Ada satu contoh yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu bidan-bidan yang disuruh untuk membunuh bayi oleh Raja Mesir. Itu ada di dalam Keluaran pasal 1, saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 1 ayat 17 dan juga ayat 21. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ini ceritanya pada saat itu Raja Mesir mau ya setiap bayi-bayi yang ada di Mesir itu, khususnya orang-orang yang dilahirkan oleh orang-orang Ibrani dibunuh. Ya, dibunuh. Tetapi yang terjadi, ya Tuhan menjamah hati para bidan-bidan ini dan tidak ada satupun yang dibunuh oleh bidan-bidan ini, khususnya bayi-bayi laki-laki. Kenapa? Firman Allah katakan mereka takut akan Allah. Dan ketika mereka takut akan Allah, di dalam Keluaran 1 ayat 21 dikatakan mereka, ya Allah membuat mereka berumah tangga. Allah memberkati bidan-bidan itu. Karena mereka tidak gentar sedikit pun dalam menghadapi titah dari Raja Mesir.
Ternyata masalah itu harus diselesaikan, saudara, bukan dihindari. Apapun masalah saudara, masalah itu harus diselesaikan. Harus dibereskan, bukan dihindari. Atau bahkan dibiarkan ngambang begitu saja. Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai ayat 25, Kisah Para Rasul 27 ayat 22 sampai ayat yang ke-25 bercerita tentang Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di kapal, di mana pada saat itu kapal mereka akan karam. Dikatakan bahwa mereka akan binasa. Tetapi Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada mereka, kalian jangan takut. Tidak ada yang akan binasa dari kita semua, sebab malaikat datang menyampaikan pesan kepadaku bahwa kita semua tidak akan binasa. Walaupun awalnya Rasul Paulus juga mengalami ketakutan. Kalau kapal ini akan karam, tetapi ketika malaikat datang memberikan ketenangan, Rasul Paulus tenang menghadapi situasi yang ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak tenang dalam menghadapi Filistin di dalam hidup kita, ketika kita tidak tenang dalam menghadapi masalah yang datang di dalam kehidupan kita, walaupun itu Tuhan sendiri yang datang, sekali lagi, walaupun Tuhan sendiri yang datang di dalam hidup kita, kalau kita tidak tenang, kita tidak akan percaya akan kuasa Tuhan. Bahkan kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tenang menghadapi situasi yang ada. Murid-murid Yesus, ketika mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal yang luar biasa saat mereka berada di perahu mereka dan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa dan itu adalah hal yang wajar, saudara. Tetapi pengalaman mereka sebagai orang-orang yang ahli, sebagai seorang nelayan, tidak mampu menolong mereka. Mereka takut kalau mereka tenggelam. Sehingga ketakutan mereka itu terbawa dalam pandangan mereka. Ketika Yesus datang, yang mereka lihat bukan Yesus sebagai guru mereka, tetapi hantu. Itu hantu. Itu hantu. Murid-murid Yesus melihat Yesus seperti itu. Karena ketakutan yang datang menghimpit di dalam kehidupan murid-murid. Kita kembali di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai ayat 17. Kembali kita melihat rahasia kemenangan Daud. Di dalam ayat yang ke-10, ya ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Ini Raja Daud bertanya kepada Allah. Dalam ayat 14 juga disinggung. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah 2 kali. Saudara, dalam menghadapi peperangan, Raja Daud selalu melibatkan Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Daud ahli dalam berperang, tetapi kendati dia ahli dalam berperang, dia tetap bertanya kepada Tuhan. Perhatikan ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Ayat 14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, jangan maju di belakang mereka. 2 kali Daud bertanya kepada Allah. Bisa saja Daud tidak bertanya kepada Allah.
Daud menyusun strategi yang menurut Daud itu adalah strategi terbaik untuk menghadapi Filistin. Tetapi strategi Daud belum tentu sama dengan strategi yang Tuhan mau untuk Daud lakukan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa saat saudara berhadapan dengan musuh, saat saudara diizinkan Tuhan mengalami situasi yang tidak baik, saat saudara menghadapi tekanan di dalam segala hal, Tuhan mau saudara melibatkan Tuhan. Tuhan mau saudara bertanya kepada Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan mau saudara melibatkan Dia. Bukankah Tuhan sendiri yang berkata dalam perjanjian baru? Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara yang kekasih, sangat disayangkan atau betapa ruginya kita kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, tapi kita tidak menempatkan Dia sebagai Tuhan yang luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang menyesal seumur hidup kita. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, tapi kita tidak menempatkan Tuhan kita sebagai Tuhan yang luar biasa. Belajarlah dari Daud. Daud menempatkan Allah sebagai Tuhan yang luar biasa. Daud menempatkan Allah sebagai oknum yang layak disembah, yang tidak dimiliki, kekuatannya tidak bisa sama dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia, orang-orang yang Daud hadapi. Bagi Daud, Tuhan mampu memberikan kemenangan buat dia. Dua kali Tuhan dilibatkan oleh Daud. Dan kita lihat bersama-sama kan saudara, cara Tuhan beda. Padahal masalah yang dihadapi sama. Artinya saudara, hari ini saudara punya masalah A, dan besoknya atau lusanya saudara kembali menghadapi masalah A, belum tentu penyelesaiannya sama A. Ya saudara, masalahnya sama A, tapi penyelesaiannya mungkin bisa B, mungkin bisa C. Karena Tuhan kita kaya dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu kita belajar dari Daud. Bagaimana dia selalu bertanya kepada Tuhan. Bagaimana dia selalu melibatkan Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekalipun di depan ini kayak kabut, gak kelihatan lagi, seolah-olah tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Jadi saudara, kalau hari ini kita meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, berarti saudara, kita sedang tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Kembali kita belajar dari Raja Daud di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-16. Raja Daud dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-16. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku
seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, di sini yang kita pelajari bahwa Raja Daud mengikuti kehendak Tuhan. Raja Daud taat kepada perintah Tuhan. Tuhan bilang maju berperang, dia maju. Tuhan bilang jangan, Daud tidak melakukannya. Daud ikut apa yang Tuhan mau. Ikut saran Tuhan. Ketika Daud melakukan itu, maka kemenangan Tuhan sediakan buat dia. Saudara, kalau saudara mau mengalami kemenangan yang sejati di dalam kehidupan saudara setiap hari, apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara, lakukan. Jangan dilanggar. Saudara bertanya mungkin, loh bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan atau perintah Tuhan? Saudara kan punya Alkitab yang bisa saudara baca. Baca di sini saudara, baca di dalam Alkitab. Di situ saudara akan menemukan bagaimana kehendak Tuhan di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Di situ saudara akan menemukan jawaban bagaimana saudara dapat mengatasi masalah, tekanan yang datang di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi kalau kita melanggar apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, jangan pernah kita berharap untuk mengalami kemenangan sejati. Daud mengalami dua hal. Ketika dia taat kepada Tuhan, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Tapi ketika dia melanggar, musim berperang, harusnya dia juga ikut berperang. Tapi dia duduk diam, duduk manis di dalam istananya. Sampai satu ketika seorang wanita cantik Betseba mandi. Ia melihatnya dengan penuh nafsu. Dan pada akhirnya dia jatuh dalam perzinahan. Ketika dia menentang kehendak Tuhan sebagai seorang raja, Tuhan berurusan dalam kapasitas Daud sebagai raja. Saudara, Tuhan itu kalau berurusan dengan seseorang dilihat kapasitasnya. Kalau itu dalam perikop kepala keluarga, Tuhan akan berurusan orang itu dalam kapasitas sebagai kepala keluarga. Kalau itu urusannya sebagai pimpinan karyawan, Tuhan akan berurusan dengan orang itu dalam kapasitas sebagai pimpinan karyawan. Kalau dia sebagai raja, Tuhan akan berurusan dengan orang tersebut dalam kapasitasnya sebagai raja. Pada saat itu Daud harusnya pergi berperang. Tapi Daud tidak pergi berperang, itu musim berperang sebagai raja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia jatuh di dalam perzinahan, Tuhan tegur dia lewat seorang nabi. Dan pada akhirnya apa saudara? Hidup Daud tidak baik. Ia menuai hal yang buruk. Daud sadar dia salah. Nah ini saudara, kita belajar untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun sebenarnya itu bukan hal yang mudah. Untuk selalu bisa mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus belajar. Itu adalah proses di dalam hidup kita. Maria dan Yusuf, ibu Yesus atau orang tua Yesus, dua-duanya mengikuti kehendak Allah. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-24, di situ diceritakan bagaimana Yusuf mempertimbangkan apa yang sedang dialami oleh Maria. Yusuf taat kepada apa yang Tuhan katakan lewat malaikatnya. Sedangkan Maria dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38 dikatakan bahwa Maria berkata bahwa sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Ketaatan hari ini
akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Seringkali orang tidak sadar bahwa taburan-taburan yang dilakukan itu akan mempengaruhi dia di kehidupan masa yang akan datang. Kalau kita tahu bahwa mengikuti kehendak Tuhan adalah taburan yang baik, ayo kita lakukan. Jangan kita menabur hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Sebagai seorang raja, Daud juga tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika Daud memperoleh kemenangan, Daud sadar bahwa keahlian dalam berperang, semua yang dia dapat, semua kekuatan yang dia peroleh semata-mata karena Tuhan memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Daud tidak menganggap itu karena kelebihan dia. Daud tidak menganggap kalau orang Israel bisa menang itu karena skill dia dalam mengatur strategi perang. Mazmur 144 ayat yang pertama, di situ dikatakan dalam Mazmur 144 ayat yang pertama bahwa Daud memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud sadar betul bahwa talenta dia semua dari Tuhan. Keahlian dia semua dari Tuhan. Dia mampu menyusun strategi perang semua dari Tuhan. Saudara, jangan pernah menganggap bahwa apa yang saudara lakukan, kalau tidak ada saudara semuanya berantakan. Ngerti ya saudara ya, maksud saya ya. Dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam hal apapun itu juga, jangan pernah kita menganggap kalau tidak ada saya, semuanya akan berantakan. Saudara, Tuhan punya banyak pengganti. Lihat Saul, ketika Saul melakukan kesalahan, Raja Daud muncul. Iya kan? Daud sadar, Alkitab mencatat, kalau dia mampu menjadi seorang raja yang dapat mengatur peperangan dengan luar biasa, dia tahu sumbernya dari Tuhan. Mari saudara, kita harus menyadari bahwa apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini sumbernya dari Tuhan. Kalau saudara sadari itu, bahwa semua yang saudara bisa lakukan sumbernya dari Tuhan, saudara tidak akan pernah mencoba untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara sakit loh nyuri kemuliaan Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi mari kita belajar sebagaimana Raja Daud. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang dia peroleh semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Apa yang saudara peroleh hari ini semua semata-mata karena kemurahan Tuhan di dalam hidup saudara. Mengapa sampai dikatakan kemenangan sejati? Sebab apa? Sebab peperangan itu melibatkan Allah. Tidak main-main saudara. Peperangan Raja Daud melibatkan Allah. Kalau sudah melibatkan Allah, peperangan di mana harus ada yang menang, hidup atau mati. Oleh sebab itu, saat ini saya mengajak kita, mari kita belajar dari Raja Daud. Kita belajar dalam kisah 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17 ini. Bagaimana kita hidup dengan benar supaya kita dapat menghadapi setiap masalah demi masalah di dalam hidup kita dengan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh
Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami, Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber kemenangan kami, Engkaulah kemenangan kami yang sejati ya Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Sangkara kabaraya lava sangkara kibaraya lava 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 ya lava ya lava 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 lava. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini Tuhan sedang mengizinkan engkau menghadapi masalah. Mungkin engkau rasa masalahmu begitu berat, saudara. Tapi mari kita belajar seperti Daud. Kita punya Tuhan yang besar. Jangan biarkan Filistin itu mengaburkan iman kita kepada Tuhan. Jangan biarkan Filistin itu merusak kepercayaan kita kepada Allah. Haleluya. Oh ya Allah basangkara mata kabara ya Allah basangkara. Kura mata kabara ya Allah basangkara kabara ya Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat Kau perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini hamba berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan. Saudara, kalau saudara memiliki pergumulan di dalam hidup saudara, saudara bisa mengangkat tangan saudara. Tangan kanan saudara, saudara taruh di dada saudara. Saya akan berdoa buat saudara saat ini. Tuhan, Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini umat-Mu sedang mengalami
masalah persoalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Tuhan, Engkau tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap jemaat-jemaat-Mu. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang sakit. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berkuasa atas jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun itu Tuhan, Tuhan hadir di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu dalam hal apapun itu juga Tuhan. Yang sudah memperhatikan gereja-Mu, Tuhan balas berkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saudaraku, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa berkat kemenangan sejati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin.